Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ayu Vivadian Wahyuni, mahasiswa Universitas Wiraraja, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan nomor NPM 721213375. Di sini saya akan menyampaikan hasil resume saya dan tugas yang telah diberikan oleh Bapak dosen Muhammad Fili dengan tema materi penilaian kinerja. Penilaian kinerja berkenaan dengan seberapa baik seseorang melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan. Nah, mari kita bahas pengertian penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok dalam sebuah perusahaan untuk mengevaluasi dan mengkomunikasikan bagaimana karyawan melakukan pekerjaan. Selain itu, adapun tujuan dari penilaian kinerja. Tujuan penilaian kinerja pada dasarnya dari sisi praktiknya, tujuan penilaian kinerja karyawan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, tujuan penilaian yang berorientasi pada masa lalu, dan yang kedua, tujuan penilaian yang berorientasi pada masa depan. Kriteria penyelia atau penilaian, yaitu terdiri dari yang pertama, yang dapat berfungsi sebagai penilai dalam penilaian kinerja, yaitu atasan langsung ataupun atasan tidak langsung. Yang kedua, bawahan langsung jika karyawan yang dinilai mempunyai bawahan langsung. Nah, yang kedua, karyawan yang hanya dinilai oleh atasannya baik oleh atasan langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, karyawan berada dalam keadaan yang sangat tergantung kepada atasannya. Dan yang keempat, yaitu untuk menghindari atau meringankan keadaan ketergantungan tersebut dilakukan dengan mengadakan penilaian kinerja yang terbuka. Kegunaan dari penilaian kinerja ini yaitu untuk dokumentasi, posisi tawar, perbaikan kinerja karyawannya, keputusan penempatan, pelatihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan sebuah karir, kesempatan kerja yang adil, mengatasi tantangan-tantangan yang ada di perusahaan, definisi proses penempatan karyawan. Adapun faktor-faktor yang menghambat penilaian kinerja. Yang pertama, kendala hukum ilegal. Yang kedua, bias oleh penilai. Dan yang ketiga, yaitu mengurangi bias penilai. Jenis-jenis penilaian kinerja, yaitu yang pertama, penilaian hanya oleh atasan. Yang kedua, penilaian oleh kelompok lini. Yang ketiga, penilaian oleh kelompok staf. Dan yang keempat, penilaian melalui keputusan komite. Yang kelima, penilaian berdasarkan lapangan. Dan yang terakhir yaitu penilaian oleh bawahan dan sejawat. Aspek-aspek yang dinilai dalam penilaian kinerja yaitu yang pertama, kemampuan teknis, kemampuan yang menggunakan pengetahuan, metode, dan teknik. Yang kedua yaitu kemampuan konseptual, kemampuan yang memahami kompleksitas perusahaan. Yang ketiga yaitu kemampuan hubungan interpersonal, yaitu kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Adapun penilaian kinerja dengan pendekatan MBO. Langkah-langkah dalam melakukan penilaian dengan metode MBO yaitu yang pertama, penyusunan tujuan perusahaan. Yang kedua, penyusunan tujuan departemen. Yang ketiga, yaitu diskusi tujuan individual dalam departemen. Yang keempat, penempatan hasil yang diharapkan. Yang kelima, yaitu peninjauan prestasi dan pengukuran hasil. Dan yang terakhir, yaitu umpan balik. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.